Anak ambil contoh Al-Alwi bin Sigab. Al-Alwi bin Sigab. Nih. Tuh. Kenapa anak bisa tahu nama antum dengan mudah? Karena kuncinya di satu nama Muhdar. Muhdar. Ini Habib Muhdar ini orang yang suka berjalan kemana-mana. Sehingga anaknya ada di Sangir Talaut. Tahu di Sangir Talaut? Pulau Sulawesi yang di ujung kepala Sulawesi itu dekat Filipina tuh, Sangir Talaut. Dia punya anak namanya Yusuf. Nih, tulis Yusuf nih. Jazirah Sanger, ditulis. Salam Jafar. Jazirah Sanger. Ayo. Kemudian ini namanya ada namanya Alwi. Antum yang Muhammad ini. Di mana tuh? Solo. Tuh. Nah. Ini Husin di Sewun. Ini Muhdar di Bogor. Umar di Bogor nih. Ini Umar bin Muhdar di Bogor. Ini karena mereka terpisah jauh. Ini yang Abdurrahman ini di Mentok. Di mana Mentok, di mana Bogor, di mana Sangit, adik-beradik. Ayo. Kalau tidak ada Habib Ali Ja'far, ente bukan Sayyid. Dan ditulis bukan nasab ente, adik-beradik itu pun moyang. Helmi bin apa bin? Husin bin Abdullah bin Muhammad. Ini dia nih. Ini Abdullah bin Muhammad tuh. Jadi untuk memastikan bahwa Helmi ini Sayyid, siapa turun abahmu, siapa turun njidmu, kemudian perkawinan dia, dan disaksikan oleh ada sekian banyak metodologi untuk memastikan, oh Helmi ini Sayyid, oh ini jalurnya Helmi ini. Nah ini bisa dipelajari Syed Helmi, bukan tidak bisa dipelajari. Semua yang ini kalau anda mau cek satu persatu bisa dicek semua nasab. Saat ini pun bisa dicek. Cuma kita saat ini bukan dalam rangka untuk mengcek nasab kita. Cuma anak untuk menunjukkan bagaimana apinya seorang Habib Ali bin Ja'far di dalam menjaga nasab. Maka anda bilang tadi, kalau orang menghaulkan satu orang individu, dia menyimpan ribuan nasab gutub-gutub disimpan. Ini dahsyat ini Habib. Nah insya Allah dengan keberkahan dia hari ini, insya Allah kita mendapatkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya. Dan ini Anda bilang tadi, estafet kepemimpinan, estafet nasab ini harus berpindah kepada yang muda. Anak sudah dekat 50, nunggu sudah. Kalau ibarat orang sudah naik, mau turun nih pelan-pelan. Iya, boleh. Ikut bahkan ke tadi. Sampian, Ifadol. Ahmad Faisal. Ya, fi amanillah. Di Surabaya, Anda masuk ke dalam. Ya, fi amanillah Habib. Ya, ntar kita ke SMS-an. Sip, fi amanillah. Minta maaf ya. Beb, ada apa SMS Beb ya? Ya, terima kasih banyak. Jadi kebersamaan di dalam nasab, kepedulian alawin muda, dan satu, Anda lupa bicara tadi satu. Sebelum Anda bicara satu ini, ada satu cerita. Iya, sebentar Habib, Anda bicara, abis Anda sudah keluar. Sebentar. Di dalam pergaulan Anda, di dalam Anda mempelajari nasab, Anda ketemu beberapa orang orientalis. Orang-orang yang mau menghancurkan Islam. Di dalam ini mereka berpikir, dia bilang, kenapa Alawi ini setiap bergerak dalam satu komando? Seperti mereka ini punya garis komando yang sama. Diselidiki sama mereka. Bahkan di tahun 1820-an itu ada satu orang Belanda, Van den Berg, mengarang koloni Hadramaut dan koloni Arab Nusantara. Dia ceritakan secara detail tentang kehidupan orang Hadramaut di Indonesia, di Palembang begini, di Pontianak begini. Dia sebutkan sebenarnya bangsa Al-Hamid, bedakan Al-Hamid ini sama Al-Hamid ini. Al-Janet, bedakan Al-Janet ini. Dia secara detail. Nah, mereka menyimpulkan pada akhirnya komando Alawi adanya di nasab. Adanya di nasab. Jadi untuk menghancurkan perjuangan Alawin, untuk mengacau balaukan dakwahnya, kacaukan dulu nasabnya. Jadi kita jangan mau sekarang ini, Anda bilang, Anda cukup senang di mana-mana dasawarsa tahun 2000-an, itu anak-anak muda di setiap pelosok bangkit untuk menjaga nasab. Fadhil Habib. Ya. Jadi ini saat-saat antum anak muda, estafet ini, pengetahuan nasab ini harus berpindah tangan. Iya. Ini kita bicara santai, yang ada halangan mau keluar nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya. Nasab ibu dia Al-Balhi terjaga ditulis oleh Al-Ja'far, keluarga Al-Balhi. Tapi kalau orang nggak belajar, puyeng. Jadi Habib Ali bin Ja'far bukan hanya menjaga nasab-nasab orang Hadramaut, non Hadramaut pun ditulis sama beliau. Dan Zaujah itu sendiri kan Al-Musawi Al-Kazimi Al-Baghdadi. Aisyah binti Abdullah bin Abdul Ma'bud bin Ahmad baru bin Hidir bin Jarjis, dan nasabnya rapi. Dahsyat karya Habib Ja'far, luar biasa dahsyat. Terus ini kita udah diwarisin kok nggak mau mengkajinya.
Dan kembali lagi, ini menjadi pelajaran seluruh dunia, terutama kaum-kaum intelektual. Waktu mengadakan hal ini, Al-Faqir mencoba melihat keadaan mereka. Begitu kita buat situs, dalam sekejap yang paling banyak melihat Indonesia itu orang Amerika. Ada kepentingan apa dia melatih nasab? Sebelum An-Nasabah, berapa kali kita buat situs yang paling banyak pengunjung itu mereka cari ini kita orang. Artinya mereka menjadikan ini perhatian yang khusus akan diri kita. Kok kita yang punya diri tidak perhatian sama kita? Jadi contoh Anda tadi, andai kata masih Anda di sini, Anda berangkat lagi tanggal 15 berangkat ya. Andai kata Anda di Jakarta, cobalah anak-anak muda di sini kumpul. Anda perlu waktu 2 hari 2 malam. Kita duduk yang rapi. Anda perlu waktu 2 malam. Semua sekarang bisa berangkat dengan mudah, ada kapal, ada pesawat. Anda turun di Semarang, jemput. Kalau enggak, Anda naik oplet umum. Anda turun di Surabaya, turun. Kapan lagi? Kita ini berpacu dengan waktu. Anda harus keliling seluruh Indonesia, seluruh Malaysia. Dan Anda prihatin. Jadi tolong dikondisikan, bukan untuk Anda ya. Anda enggak punya kepentingan apa-apa. Kalau Anda, wallah Anda harman di rumah, ngeluarin bini main sama anak. Ngapain bahal-bahlulan sebulan ninggalin harmati? Iya. Tapi ini kan, ini amanah yang harus sejalan sama-sama. Dan ini hak ente. Ente anak muda berhak untuk menuntut anak. Berhak ente. Ini ilmu ente. Jadi yang paling bagus Habib menghadapi yang palsu ini tadi, menghadapi palsu, pertama kita cerdaskan diri kita. Pertama kali. Andai kata alam ini cerdas, yang palsu mikir mau ngaku-ngaku sajid. Mikir panjang lebar. Tapi karena dia tahu kita tidak ngerti, dan dia tahu nasabnya tidak begitu terjaga, dia berani ngaku. Ya, tapi kalau tidak, dan ini terjadi di berbagai negeri. Ya alhamdulillah, anak hampir masuk seluruh Indonesia ya. Hampir sudah masuk anak. Cuma yang belum masuk, belum sempat aja, Ampenan, Bali masuk sudah. Di Bali pun banyak yang palsu. Ngaku Al-Idrus, ngaku Al-Ghadri. Iya Sayyid. Nah, Syed bin Muhammad bin Yahya bin Ali bin Yahya bin Bashir al-Mahdi. Bagaimana menyikapi fenomena cyber sekarang? Yang Anda pernah dengar dari Ustaz Taufik. Iya. Cyber itu ada yang terputus dan tidak diakui. Iya. Iya. Kalau di Tuban ini banyak yang iya. Jadi begini, berbicara akan satu kisah yang seperti ini kita memerlukan waktu yang khas. Akan nasab Basaiban, Habib Ali bin Ja'far sudah mengisbatnya, bukan tidak mengisbatnya. Kemudian ada buku-bukunya, tetapi juga ada yang palsu. Ada yang palsu. Bukan bermakna Basaiban itu bukan saya semua. Ada yang nasab terjaga, ada yang tidak. Dan mereka menjaga perkawinan mereka satu dengan yang lain. Al-Faqir cukup mempelajarinya, tapi untuk membahas masalah ini secara detail perlu waktu yang tersendiri. Ya, perlu waktu tersendiri supaya pemahamannya tidak setengah-setengah. Masuk, bahasa masuk rapi. Dan Habib Ali bin Ja'far mengisbat nasab itu, dan ada isbatan itu. Dan ada pembahasan kenapa nasab mereka yang bisa terima, itu ada pembahasan. Pembahasan ini adalah pembahasan minta maaf yang setingkat tinggi lah. Memerlukan waktu yang panjang, dan untuk menerangkan ini, andai kata orang ini sudah terisi dengan dasar ilmu nasab, dia bisa terima. Tapi kalau tidak ngerti nasab, belajarnya sakit kepala. Iya. Jadi setiap orang yang Basaiban dengan mudah bisa tahu dengan palsu dengan tidak. Ada yang palsu, anak ketemu dengan palsu. Yang asli pun ada. Satu lagi, di dalam mengisbat nasab kita tidak bisa melihat penampilan fisiknya. Kalau kita melihat penampilan fisik, kacau. Basaiban yang ada di daerah Tumbu, Magelang, Menes, daerah sana, itu yang dilihat wallah kama Jawi tulen. Mentese, nah ini di daerah Mentese. Kama Jawi tulen. Nah ini tidak bisa kita jadikan hujjah. Kalau andai kata kita dengan wajah, maka Arab jadi sayyid. Bukannya bagus-bagus. Kita orang-orang yang sudah bercampur sama orang kebanyakan, muka-muka dan nus-nus, tertolak jadi sayyid. Jadi mengisbat nasab seorang bukan dengan penampilan fisikal, bukan karena kayahnya, bukan karena keilmuannya, atau bukan karena ketenaran. Oh dia terkenal, jarang kali dia sayyid. Bukan. Oh dia ni wali Allah. Al-Imam Al-Ghazali bukan sayyid, tapi terkenal. Ya. Siapa lagi? Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, tidak harus dia sayyid. Ini tidak mentang-mentang terkenal sedikit langsung menjadi sayyid. Nah, itu kembali lagi untuk mengisbat, mengiyakan atau tidak mengiyakan seorang sayyid ini dengan ilmu. Dan minta maaf kalau di dalam nasab, pengalaman orang di dalam nasab, kalau dia belajar nasab itu 5 tahun, itu tingkat ini TK. 5 tahun duduk di nasab itu tingkat TK.
10 tahun sudah tingkat SD, 15 tahun oke dah. Dan 15 tahun itu daim, terus tidak henti dia. Tapi kalau hanya hit and run, duduk keluar nggak bisa. Dan di dalam nasab harus totalitas. Kalau mengurus nasab Al-Faqih kebetulan piping engineer, tapi sudah pensiun, tidak lagi. Basic Anda bukan orang agama. Anda melihat nasab, makanya kalau berbicara nasab, Anda melihat nasab dari sisi ilmiah ya, dari sisi ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini sesuatu yang bisa diterangkan dan bisa diterima dengan kemampuan akal kita dan terjaga. Metodologi inilah yang perlu kita pelajari. Kalau hanya baru sebentar kemudian berani mengatakan iya atau tidak, ini berhubungan dengan darah manusia yang suci. Berani mengatakan bahwa dia bukan sayyid atau berani mengatakan dia sayyid, itu berat. Itu bukan perkara mudah. Jadi berbicara mengenai keluarga-keluarga yang katakanlah menjadi pembahasan ini, seperti anak ambil contoh di Jawa Pacitan sayyid, saya bilang bukan, dan bisa diuraikan dengan pasti bahwa dia sayyid. Iya, Pacitan, kemudian Banahsan, Ketapang, Balges ada. Tapi duduk satu ketika bahas, buka beberapa kitab, tidak bisa satu buku ya, ada beberapa buku lagi yang lain. Setelah membahas beberapa buku, tidak bisa juga kita harus turun ke lapangan. Tidak bisa juga cari data-data lagi. Dari sekian pembahasan, oh benar, oh salah. Kalau hanya satu buku, berdasarkan buku ini salah, ya nggak bisa dong. Ada buku-buku lagi yang lain. Dan banyak sekali naskah-naskah di lapangan yang tidak ada kita pegang. Tapi kalau kita turun ke lapangan, kita akan menemukan naskah-naskah itu. Sehingga kita tidak bisa tekak semau kita ya. Dan kekacauan nasab ini terjadi di Indonesia di saat orang-orang yang tidak berkompeten bicaranya lantang. Ini menjadi tambah kacau balau. Akhirnya yang muncul bukan lagi ilmu, emosional. Kalau bicara emosional nggak bisa, ini ilmu. Selanjutnya mau terima tidak terima terpulang. Kita berlepas diri. Anda tidak punya kepentingan apa-apa. Nah begini nih, mau terima silakan, tidak silakan, nanti masing-masing bertanggungjawabkan. Itu saja. Berat, ini urusan berat, bukan urusan ringan. Kalau ditanya, Anda nggak mau ngerti nasab. Anda nggak ngerti nasab. Sebab kalau ngerti nasab, nasib kejeblok. Tidak bisa nyari duit. Ini mau gimana mencari duit? Anak totalitas di nasab aja susah. Mau separuh-separuh nggak bisa juga. Harus totalitas. Nah kebodohan kita, kejahilan kita, walaupun kita sudah totalitas, kita tetap harus berkolaborasi bersama-sama. Makanya insya Allah dengan adanya hall seperti ini, tujuan Al-Faqih kemari menghimbau, ayo kita sama-sama yuk. Kejam banget kalian suruh anak sendiri ngurusin Asega, Barak, Al-Atas bin Syekh Bakar bin Agil. Anak seorang diri capek lah. Ayo bagi-bagi. Yang Ba'agil Tuban urusin Ba'agil Tuban. Masing-masing mengurusin intern keluarganya sehingga masing-masing memprotek keluarganya masing-masing. Kan jadi ringan. Selanjutnya kita dialog. Di mana keliru kita, di mana masing-masing take and give. Yang begini yang harus dikembangkan. Sehingga andai kata tim Alawini, tim Alawin seperti inti kumpul begini, itu kuat. Sebab kalian kan tidak punya kepentingan. Hanya kepentingannya ingin menjaga nasab, kerapian nasab kita secara pribadi. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya ente mau ke lembaga A, ke lembaga B, itu bukan urusan ana. Ana hanya bicara nasab. Ana tidak punya kepentingan apa-apa. Ana tidak punya otoriti. Tapi ana hanya bicara ini loh ilmu nasab. Nggak ada kepentingan apa-apa. Jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita ini punya kepedulian terhadap diri kita dan nasab. Sebab kalau kalian tidak ada kepedulian, hancur barang. Kondisi di lapangan, anak hampir tiap hari anak di rumah paling lama seminggu. Ini besoknya ada seminggu berangkat lagi. Belum lagi sampai udah mikirin seminggu, dan tas anak itu sudah penuh tasnya untuk sebulan. Jadi andai kata anak tidak harus pulang ke rumah, anak terus jalan sampai awal Januari baru balik. Dan antum jangan tanya dari mana duitnya ini urusan Allah. Antum jangan tanya duitnya. Yang penting anda berjalan. Untuk yang lain selain sama Allah ya. Jadi yang anda minta, yang anda harapkan betul. Makanya kita alhamdulillah anak-anak muda di Jakarta, kita buat pengkajian ilmu nasab. Kita buat ya majlis-majlis kecil. Walaupun tidak banyak, anak-anak muda duduk bareng kita setiap malam Kamis, malam Minggu. Kita buat karena kita hormat sama Habib Ja'far, dan yang kita bahas buku Habib bin Ja'far, maka majlisnya kita namanya Majlis Habib Ali bin Ja'far. Sudah tahun berapa sekarang? Udah tahun
tahun keempat. Kebetulan ketuanya Habib Syafiq Haneman. Beliau ketuanya. Ya kita duduk, kita mengkaji satu persatu kita kaji. Kenapa Habib? Beberapa bulan yang lalu, Iya. waktu berjalan ke Makassar, Oke. dalam rangka Syekh Yusuf Al-Makassari, Al-Makassari, iya. Syekh Jamaluddin Asgab, Puang Rama, Puang Rama. sama almarhumlah para masyaikh Mursyid Thariqah, karena diajak ziarah di Pulau Padang-Lumpur. Dan Alwi bin Abdullah Asgab. Tapi nisannya tidak ada tulisannya. Ada yakni sorry tunda lah. Jadi begini, iya. Jadi begini. Berbicara satu lain lubuk, lain ikan. Jam dari Pulau. Iya, bara lumpuh ya. Apa namanya, dari Losari, nyebrang pakai perahu klotok setengah jam. Iya. Jadi kalau berbicara makam Itu tidak ada. kalau tanpa ada tulisan itu lemah. Tapi kita akan punya hitung-hitungan secara arkeolog. Ilmu nasab berkaitan sama arkeolog. Oke, ini Habib umurnya berapa ratus tahun? Dari ratus tahun kita bisa memperkirakan nisannya. Oke, satu. Kemudian kita mencoba mencari catatan mereka. Tidak catatan mereka, catatan secara pengetahuan secara lisan. Kita eksplor begitu. Lalu di dalam keluarga Makassar yang terjaga nasab asgabnya itu adalah yang di keluarga Sengkang. Adapun keluarga Puang Rama itu kis lama, nasab mereka tertolak. Karena di atasnya Fulan bin Abdullah bin Ba'alawi di atasnya ada. Anak punya naskah mereka ini. Walhasil nasab mereka ini memang nasab tertolak. Satu. Kemudian tadi Jamaluddin Asgab. Jamaluddin. Tahun berapa? Jamaluddin Asgab, Puang Rama. Iya. Lupa. Nama Jamaluddin hampir tidak pernah digunakan dalam Asgab. Dan tadi kes seperti kes Cikuang. Di Cikuang itu ribuan orang aku aidit. Nasabnya ngaco. Satu kampung. Cikuang mana? Makassar. Oh, Makassar. Ngaku aidit dan mereka kuat dalam menjaga nasab, tapi nasab mereka tertolak. Jadi inilah kembali lagi Habib Bakar, kita memerlukan pondasi dulu. Saat pondasi Puang Rama ini suka ngajak jamaahnya ziarah ke Iya. Baralumpuh. Iya, Baralumpuh. Di dalam keluarga Asgab di daerah Bugis itu hanya satu tempat yang terjaga rapi, di daerah Sengkang. Itu kelompok Sengkang ini kemudian mereka sebagian hijrah ke Jakarta. Mereka dari kelompok Al-Agil As-Suudi Asgab dan mereka sama sekali tidak ada hubungan sama keluarga Puang Rama. Dan anak dari guru anak mewarisin cerita ini memang nasab tertolak. Jadi banyak kes-kes yang sudah ada dari dulu, tapi orang yang baru tahu, baru memulai, sementara itu sudah selesai. Ada lagi daerah Maros, juga begitu. Maros. Kita kembali lagi, nasab tidak bisa hanya dengan pernyataan. Nasab ini bukan sejarah, tapi sejarah plus. Kebetulan hobi ziarah ya. Iya, bagus. Ziarah Iya. Diajaknya ke sana itu. Iya. Ini kan pengetahuan buat kita. Cuma kembali lagi kita tidak tergopo-gopo ya. Sebab kembali lagi nasab ini tidak hanya pengakuan langsung jadi. Begitu orang ngaku mana data-datanya, ambil data sekian banyak semua. Dan minta maaf. Iya, ana mengurusin satu bangsa, ana selama hampir 5 tahun. Satu orang di pedalaman Malaysia ngaku pertama kali ngaku Al-Jupri. Selesai ngaku Al-Jupri, sekian tahun lagi berubah lagi Al-Attas. Siapa namanya? Disebutkan Fulan. Begitu disebut Fulan, anda tahu bangsa apa dia. Dari mana asalnya? Dari kampung Arab Jambi. Oh, Al-Muhdar ini. Al-Muhdar, karena ada nama-nama kunci. Ini Al-Muhdar. Tapi analisa anak ini tidak harus anda percaya. Karena apa sebutnya? Namanya anak muda ini Farid bin Idrus bin Ali bin Montel bin Hasan. Siapa nama Montel tidak tahu dia bilang. Dalam Habib Ja'far disebutkan Montel ini sebetulnya namanya Umar. Tapi itu analisa. Anak harus bolak-balik. Di bulan puasa tahun 2010, anak ke Jambi. Ketemu salah satu cucu daripada Habib Montel ini. Anak tanya, Saripah siapa nama? Zainab binti Ahmad bin Umar bin Hasan. Oh, Umi punya saudara abah? Tak tahu lagi dia bilang. Umi punya saudara abah 2 saja. Yang lain Umi tidak tahu. Sudah. Umi tahu siapa itu Montel. Itu lanjut Umi itu Montel lah Umar tuh. Hanya untuk mendengar kalimat itu kita harus bolak-balik. Iya. Tapi tidak mudah Habib Bakar. Bolak-balik, harus keluar tenaga, keluar uang. Siapa yang bagi uangnya? Allah yang bagi uangnya. Kalau ngarepin diupah pada mereka, ya mereka aja miskin hidupnya. Di kuburan, nah untuk mengatakan betul Sayyid di kuburan, Sayyid bin Sayyid, Saripah binti Sayyid, cuma tambah bangsa.
Jadi di Malaysia ini sebagian begitu. Sebagian mereka tidak meletakkan bangsa Said saja. Dan juga di sana ada satu keluarga yang satu kampung dan sudah 7 tahun lalu. Mereka menisbahkan Jamalulail. Anak Jamalulail. Tahun 2006 anak regu di sana 3 hari 3 malam. Mencari datanya dan anak simpan dan semua lengkap. Dan ternyata mereka tertolak dari Jamalulail. Nasab mereka nasab yang majhul, gelap. Kenapa? 7 tahun lalu mereka masuk ke Perak. Daerah tempat Perak. Sementara Jamalulail baru lahir 7 tahun lalu. Jadi tidak mungkin Jamalulail. Jamalulail yang paling tua masuk Indonesia berdasarkan catatan Habib Ja'far itu kampung Manggah 2, Keramat Manggah 2. Itu 300 tahun lalu Abu Bakar. Itu 3 tahun lalu. Ini 7 tahun lalu. Kenapa dia ke Jamalulail? Karena tetangga dia Perlis, kerajaan Jamalulail. Asal Palembang masuk ke sana. Jamalulail kan aslinya Palembang. Tidak semua. Tidak semua. Macam-macam. Jadi kan pengetahuan luas ini, pencarian ini kan harus mengikuti waktu dan kita harus jalan-jalan. Tapi yang paling utama lagi kan, kembali lagi pemain bola kaki tidak semua penyerang kan. Masing-masing ada back. Jadi masing-masing tidak perlu harus jalan ke sana kemari. Sekarang ini orang-orang Tuban, ayo duduklah menjagalah nasab orang-orang Tuban. Yang Ba'agil jaga Ba'agil, yang Barakba jaga Barakba, yang Asgab jaga Asgab. Nanti kita bersatu padu. Kembali lagi selanjutnya dari hasil ini mau dikasihkan lembaga A, B, C itu bukan urusan Al-Fagir. Al-Fagir tidak campur. Cuma Al-Fagir mau menghimbau aja, ayo sama-sama kita jalan. Karena ini menyangkut kepentingan kita dan masa depan. Sebab kalau sekarang sudah kondisi kacau balau, bagaimana 20-30 tahun ke depan? Dan satu lagi, kelemahan Alawiyyin ini tidak pernah menanam, pengen panen. Pengen nasab rapi, tapi tidak bikin sistem kaderisasi. Mana ada kaderisasi? Harusnya dibuat sistem kaderisasi. Bila perlu dibayarin orang Tuban, ke Jakarta dibayarin sekian duit. Bila perlu. Supaya apa? Supaya di Tuban ini 5 tahun ke depan ada orang yang ahli nasab. Anak muda sekarang umur 25 tahun, dia ajari selama 5 tahun, umur dia 30, dia bisa dijadikan rujukan dan bisa diperintahkan untuk mencatat nasab sini. Ini tidak pernah diajarkan, kemudian tahu-tahu disuruh saja. Sama halnya disuruh bertempur, tidak diajarkan jurus-jurusnya. Disuruh berantem, main silat, tapi tidak diajarkan jurus-jurusnya. Akhirnya apa? Kena tinju dulu, udah bengkak-bengkak muka, baru nangkis, tak, pelempam, tak. Gak bisa, harus diajarkan dulu. Inilah kelemahan kita. Nah kita harus sama-sama sekarang ini. Kita belajar dari kita Habib Ja'far. Al-Fagir tidaklah pandai. Mungkin sedikit yang ada ini, yuk kita berbagi. Ana pikir sederhana, Ana minta. Dan bukan buat Ana ya, buat Alawiyyin kebanyakan. Buat semua Alawiyyin yang ada ini. Boleh tanya. Antum siapa namanya? Alwi. Syed Alwi. Oh, tahu, udah mampir. Udah. Anak nunggu dia manggil anak, nggak manggil dah sendiri. Ditunggu di panggilan beliau nih. Ini mau manggil. Anak ditunggu beliau manggil anak. Sekarang dia ngomong mau manggil. Iya, nanti kapan? Bulan Januari atau kapan ya? Nah, ya, jadi seperti pertemuan siang ini kita anggap sebagai mukadimah. Iya betul. Nah, tadi kita dengan beberapa ikhwan yang ada di Tuban ini kita musyawarah, kepingin memang kapan antum ada waktu untuk kita ya buat model seminar beginilah. Iya. Insyaallah wilayah Tuban, Bojonegoro, Lamongan jadi satu. Iya, oke. Satu sentralkan dari Tuban. Mungkin Januari akhir ya. Januari akhir atau awal Februari. Nah, mungkin sebelum hari H berapa itu antum menyampaikan, jadi kita bisa. Iya. Anak mau ke dekat dari pertengahan Februari. Bukan mau ngebarikin. Tapi anak mengikut saja ya, anak mengikut. Di set. Ya, makanya untuk menyesuaikan nanti itu jalan. Iya. Menyesuaikan lah, itu kan perkiraan. Iya, nanti kasih telepon anak sama anak kita SMS-an lah. Iya penting, Bib. Penting banget. Ini Masya Allah luar biasa. Iya. Luar biasa. Dan ini semua Alawiyyin punya hak, antum punya hak nuntut anak untuk anak mau tahu, nanti tuntut anak. Kalau anak sudah ngajarin, tanggung jawab anak selesai. Selanjutnya terserah antum, anak sudah mengetahui. Tapi sekarang antum punya hak.
sekarang ini kan kita ini kan masing-masing kan bercerai-berai, masing-masing. Tapi kalau kita sudah bersatu padu di sini enak. Dan kembali lagi, anak tegaskan, anak tidak punya kepentingan apa-apa. Anak hanya pengen nasab rapi. Itu saja. Dan bagus. Ya silakan sini. Kalau untuk keadaan itu syarat minimal apa biayanya? Oh, jumlahnya. Enggak, syarat-syarat untuk Syaratnya pasti adalah nasabnya rapi. Nasabnya rapi. Nah, yang pasti yang paling utama nasabnya rapi dulu. itu pengadilan. Iya, mengkaderan. Kalau mau di Jakarta, mau ngikut di Jakarta, kita seminggu 2 kali. Jadi kita ada 7 buku, kita akan bahas satu-satu buku dan perhalaman-perhalaman bahas. Tapi sebelum perhalaman-perhalaman itu perlu waktu paling tidak 3-4 bulan itu untuk membangun pola pikir dasar nasab dulu. Setelah pola pikir nasab dibangun, baru belajar membaca buku nasab. Enggak, tadi apa itu persyaratannya apa tadi? Nasabnya rapi. Nasabnya rapi. Terus minimal apa? Dia apa? Setelah nasab rapi apa? Tidak lagi, itu yang paling utama. Yang lain ente boleh ngerti bahasa Arab, bagus. Tidak ngerti pun tidak apa-apa. Oh gitu. Boleh ngerti bahasa Arab, bagus. Tidak ngerti pun bukan berarti ente tidak boleh belajar. Iya. Tidak ada syarat yang harus, tapi nasab yang harus rapi. Mau belajar. Iya, dan ingat, belajar nasab bukan buat tentang-tenteng. Nasabnya enggak pernah belajar. Iya. Iya, Said. Antum bilang siapa? Mustafa tadi. Amalah tadi. Anak bicara atas nama Profesor Jepara. Kebetulan ini kita dari Profesor Jepara. Iya. Kapan punya anak Jepara? Nanti kita Jepara pasti. Oh, Ali Bidin ya. Iya. Beneran anak. Boleh. Ali Bidin. Anak ini ada iya, kenal. Iya, berarti ini aja selesai, Pak. Selesai daripada Jepara, Tuban. Iya. Boleh, Bu. Sebenarnya Nabi Jepara itu SAW merupakan Rasul pilihan segala ilmu Islam melalui baginda, dan di antara ilmu-ilmu yang disampaikan termasuk berkenaan dengan ilmu nasab. Di antara hadis yang mengatakan bahawa tuntutan ilmu nasab ini merupakan satu ilmu yang dituntut untuk dipelajari oleh orang Islam ialah pernah Nabi satu ketika Nabi berkata, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli wa mithratun fil mal wa minsa'atun fil athar. Pelajarilah tentang nasab, keturunan, hubungan kekeluargaan, kerana ini merupakan satu perkara yang membawa hubungan silaturahim. Silaturahim itu memberi 3 faedah. Mahabbatun fil ahli, bahawa kecintaan pada keluarga, sebagaimana dalam Al-Quran suruh kita cinta, kasih sayang pada keluarga. Mahabbatun fil ahli wa mithratun fil mal, boleh menambah harta kekayaan, boleh menambah rezeki dan sebagainya. Dan wa minsa'atun fil athar, dan boleh memanjangkan umur seseorang. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi ilmu ini merupakan satu cabangan daripada ilmu Islam. Itu kita kena akur, bukan semata-mata untuk kita berbangga, sombong, takabur dan sebagainya. Ini satu cabangan daripada ilmu Islam. Tambah pula apabila seseorang itu bernasab kepada Bani Hashim, kepada Bani Abdul Muttalib, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka secara langsung mereka terlibat dengan hukum-hukum yang memerlukan mereka mengetahui tentang ilmu nasab. Di antaranya apabila diharamkan zakat, la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Tidak halal zakat ini, tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Fa inna man ya'usakhun nas, merupakan daki manusia. Itu sabda Rasulullah SAW. Apabila cucu baginda mengambil tamar yang merupakan zakat, maka dikeluarkan daripada mulut cucunya itu ada kaitan dengan ilmu nasab. Apabila sekarang ini golongan muda-mudi ini mereka tidak mengetahui tentang ilmu nasab, tak tahu mereka itu siapa, kepada siapa nasab mereka kembali. Dan itu merupakan satu masalah. Tambah pula sekarang apabila ramai di kalangan kita yang pelajar yang selalu suka bertanya, kenapa begitu, kenapa begini, mana black and white-nya. Jadi di situ harus mengetahui, wajib mengetahui ilmu berkenaan dengan nasab ni. Apabila tidak sempurna sesuatu yang wajib, maka perkara itu dikira wajib. Berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan khumus, walaupun tidak ada pembahagian khumus sekarang,
bahagian daripada harta rampasan perang, sama ada cara perang ataupun tidak berperang, maka ada bahagian yang disebut khumus di dalam Al-Quran. Harta itu daripada Allah Ta'ala wajib bagi kerajaan Islam untuk menyempurnakan, memberi kepada keluarga Rasulullah SAW. Maka yang bernasab kepada keluarga Rasulullah, kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, maka mereka berhak. Tetapi jika sekiranya pembahagian itu nak dilaksanakan, maka memerlukan nasab yang sahih untuk membuktikan bahawa mereka ini berhak. Maka di sini letak kepentingan nasab. Tentang pembahagian harta pusaka, perlu mengetahui tentang ilmu nasab. Tentang ada wakaf daripada nenek moyang, perlu mengetahui tentang ilmu nasab. Tentang perkahwinan, tentang kafaah, nak menentukan kufu ataupun tidak, memerlukan ilmu nasab. Khususnya bila seorang syarifah itu nak berkahwin, maka ilmu nasab juga dituntut untuk kita mengetahui, nak menentukan pasangan itu kufu ataupun tidak. Itu perkara yang panjang lebar dibicarakan di dalam fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sahli sendiri bersih asli kehendak Islami yang baru-baru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali Al-Faqih mohon minta maaf di hadapan saya punya datuk, Datuk Mas, saya punya Jid sebagai Presiden Besar, kepada Amin Muhammad bin Syekh, kepada Sayyidina Zubrin dan Amin Ibrahim dan Amin Adil dan yang lain yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tetap saya hormati. Sebetulnya Al-Faqih berbicara ini bukanlah Al-Faqih yang pandai, tidak. Al-Faqih hanya menerima amanat saja. Kalau Al-Faqih berbicara panjang lebar, sebelum Al-Faqih melanjutkan berbicara, mohon maafnya, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, saya akan menyampaikan apa-apa yang menjadi amanat-amanat daripada datuk-datuk kita yang kebetulan Al-Faqih tidak meminta, Al-Faqih mengerti sedikit. Mungkin dari sedikit yang Al-Faqih tahu ini bisa memberikan manfaat buat kita di sini, terutama tentang ilmu nasab ini. Ilmu nasab adalah satu cabang ilmu yang menjadi kajian, terutama akhir-akhir di zaman modern ini. Dunia barat juga mengkaji. Bahkan di Leiden mereka menyediakan satu jurusan antropolog yang mengambil doktoral, dan itu pun bukan secara umum, bukan secara keseluruhan, tapi hanya sebagian kecil saja. Jadi mereka membuat studi khusus. Di Jepun pun begitu, di Amerika pun begitu, dan di setiap tempat menjadi acuan. Hanya saja pola pandang mereka tentang nasab berbeza sama kita. Mereka menitik beratkan nasab dari sisi antropolog atau genolog, sementara kita jauh lebih dari itu. Akan ilmu nasab sebetulnya, apalagi di negeri Melayu, itu identik dengan orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu di seberang, seperti di Medan atau di Aceh atau di tempat lain, menyebutnya dengan tarumbu. Orang-orang Jawa menyebutnya tarsila. Ada lagi yang menyebutnya sila-sila. Kalau orang Arab bilangnya menyebut syajarul ansab, tapi orang Melayu menyebutnya pokok nasab. Dari kalimat pokok saja sebetulnya kita bisa mendapatkan pengertian secara logika tentang nasab. Bicara pokok ini Allah ciptakan macam-macam. Yang paling simpel Al-Faqih bicarakan tentang pokok mangga. Allah ciptakan berbagai macam varietas daripada pokok mangga. Ada mangga apple, ada mangga simana lagi, atau mangga, berbagai macam mangga. Setiap varietas itu akan berbeda dengan varietas yang lain. Setiap spesies akan berbeda dengan spesies lain. Dan orang-orang yang ahli di dalam dunia tumbuh-tumbuhan ini, matanya ini seperti scanner. Dia melihat sekejap, dia tahu, ini mangga ini. Kenapa kau mangga ini? Dia sebut begini bentuknya, begini dia mangga ini. Tidak perlu dia mengambil itu buah mangga, dia sudah tahu rasanya. Kenapa? Karena dia mengerti akan ilmu ketumbuhan. Okay. Pokok ini pada satu ketika dari ilmu nasab bercabang dua, dari Al-Hasan, dari Al-Husain. Semakin menjauh, makin bercabang. Setiap cabang ini
ini akan membentuk satu keluarga, satu persatu, dan ini terjaga dari satu generasi ke generasi sampai sekarang. Andai kata kita menjaga nasab dengan betul-betul menjaga nasab, mengikuti kaidah standar yang diajarkan datuk-datuk kita, maka hampir nyaris untuk mengatakan orang yang non sayyid menjadi sayyid, ataupun sebaliknya. Ada kaidah standar yang tidak bisa ditembus, dan ini sangat sensitif, dan sekarang mungkin Al-Faqih tidak akan bicara secara detail. Al-Faqih hanya bicara dari sisi logika saja. Suatu ketika kebetulan saya memelihara pokok mangga apel. Tentu karena saya memelihara pokok mangga apel, saya akan tahu semuanya, dari mulai bentuk daunnya, kemudian cabang-cabangnya, bentuk buahnya, warna buahnya, bahkan rasanya pun tanpa saya potong, saya bisa merasakan bagaimana rasanya mangga apel dibanding dengan mangga-mangga yang lain. Di pagi hari, saya melihat di bawah pokok mangga yang saya pelihara itu ada mangga yang lain bentuknya. Maka saya dengan pasti mengatakan, ini mangga, tapi bukan mangga saya, tapi ini bukan mangga apel, mangga yang lain. Dia sayyid. Kalau dia mengaku jurai dia bukan jurai dari jurai, katakan bukan jurai asgar, tapi dia mengaku asgar, sedang bukan. Kau sayyid tapi bukan dari jurai yang lain. Kau mangga, tapi mangga bukan mangga apel, mangga yang lain. Itu satu mangga dengan mangga yang lain dengan jelas bisa kita bedakan. Apalagi satu ketika ada buah duku di situ, buah dokong di situ, atau buah durian di situ, maka dengan jelas saya bilang ini bukan bagian dari buah saya. Kenapa? Bentuknya berbeza, rasanya berbeza, semuanya berbeza. Maka saya pastikan ini bukan bagian daripada pokok saya. Tidak bisa dipaksakan, karena jelas bentuk semuanya berbeza. Seorang sayyid akan berbeza dengan non sayyid. Secara, kalau orang ini bilang secara kasat mata, tidak perlu dilihat. Berikutnya, pohon mangga yang saya pelihara ini begitu besar. Di setiap ranting-rantingnya ini karena terlalu besar, satu ketika saya menengok ke atas, saya lihat ada bunga-bunganya, ada buahnya, ada daunnya yang berbeza daripada pokok mangga saya. Maka saya dengan yakin mengatakan itu adalah pokok tumpang. Itu adalah pokok tumpang. Tapi awal melihatnya itu seolah-olah bagian daripada pokok itu. Tapi saya bilang tidak. Walaupun dia menumpang menjadi satu, itu bukan. Dia memang menjadi satu. Dia menempel bertahun-tahun di situ. Tapi dia bukan bagian daripada pokok mangga. Dia pokok tumpang. Kenapa? Daunnya berbeza. Dia tidak menghasilkan buah. Bunganya semua berbeza. Bahkan terkadang pokok tumpang ini dalam satu skala dia lebih besar daripada pokok aslinya. Inilah orang-orang yang coba mengaku sayyid padahal bukan sayyid. Sampai kapanpun di dalam ilmu nasab tidak bisa. Atau satu ketika pokok mangga saya ini ada daun ilalang yang dibawa oleh burung. Walaupun daun ilalang itu menempel di situ, saya bilang jangan kalau daun ilalang yang menempel. Pokok tumpang pun yang puluhan tahun yang menyatu, saya bisa bedakan. Apalagi pokok ilalang. Itulah ada orang-orang yang tadinya bukan sayyid, baru di zaman dia mengaku sayyid dengan mudah. Jangankan di zaman dia, jangankan di zaman bapaknya, di zaman datuknya pun bisa kita telusuri.